Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Yesaya pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman ini merupakan nyanyian Nabi Yesaya untuk menggambarkan bagaimana perasaan Allah melihat tingkah laku bangsanya yang degil. Dalam nyanyian Nabi Yesaya ini digambarkan hal yang sangat ironis. Ada seseorang yang memiliki kebun anggur. Kebun anggur ini berada di lereng bukit yang subur. Sang pemilik bekerja keras agar kelak dapat memanen buah anggur yang baik. Tak tanggung-tanggung, ia juga memilih menanami kebun anggur itu dengan pokok anggur pilihan. Saat panen tiba, bukan buah anggur yang baik yang dihasilkan, melainkan buah anggur yang asam. Pemilik sudah memberikan yang terbaik, tetapi kebun anggurnya memberikan yang terburuk. Dan akhirnya, sang pemilik menghancurkan kebun anggurnya tersebut karena tidak sesuai dengan harapannya. Kebun anggur adalah gambaran yang dipakai Nabi Yesaya untuk menjelaskan kondisi umat Israel. Allah adalah sang pemilik kebun anggur tersebut. Allah sudah memberikan yang terbaik bagi umatnya dalam kehidupan mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Dan sebagai umat pilihan Tuhan, semestinya mereka berperilaku seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Bukannya menghasilkan buah anggur yang baik, umat pilihan Tuhan justru menghasilkan buah anggur yang asam. Bukannya mewujudkan keadilan, justru menampakkan kelaliman. Bukannya menghasilkan kebenaran, justru menciptakan keonaran. Hal ini begitu mengecewakan hati Tuhan, sehingga Ia memberitahu penghukuman yang akan dilakukannya terhadap bangsa itu, yang akhirnya membuat bangsa Israel dibawa ke pembuangan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah pemilik hidup kita. Segalanya Tuhan kerjakan untuk kebaikan kita umat-Nya. Satu keinginan Tuhan supaya kita umat-Nya hidup dalam kebenaran dan keadilan,
hidup dalam kehendak Tuhan. Tuhan ingin kita menghasilkan buah yang baik, dan semua telah diberikan Tuhan untuk kita, termasuk hidupnya sendiri, supaya kita hidup dalam buah yang baik, yang berguna, yang berdampak dan menjadi berkat. Dan ini bisa kita lakukan saat kita terus melekat kepada Tuhan sebagai pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Hanya di dalam Tuhan kita menghasilkan buah yang baik. Saat kita tidak menghasilkan buah yang baik, maka Tuhan akan datang menghancurkan buah kita yang asam itu. Tahukah kita bahwa sebagai orang percaya, setiap waktu Tuhan merawat kita sebagai pemilik kebun anggur itu, dan kita adalah kebun miliknya, kita akan terus dipangkas untuk menghasilkan buah yang baik. Kita akan terus diproses, dibentuk, dimurnikan untuk menghasilkan hidup yang berkarakter. Kita adalah kebun anggur Tuhan. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Tuhanlah yang mengusahakan segala yang baik bagi kita, menjadikan kita menjadi lahan yang subur, tempat tumbuhnya tanaman yang menghasilkan buah yang manis dan menyehatkan. Kehidupan kita harus membawa dampak yang baik dan menyehatkan, dan jangan sebaliknya. Ini waktunya bagi kita untuk memaksa diri kita untuk hidup seturut kehendak Tuhan, menjadi garam dan terang dunia. Paksa diri kita untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Paksa diri kita untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Jangan jahat lagi. Jangan hidup lagi dalam ketidakbenaran. Jangan hidup lagi dalam kelaliman. Tuhan itu maha baik. Jadilah kita baik. Tuhan itu maha benar. Benarlah hidup kita. Tuhan itu maha adil. Adillah hidup kita. Jangan kita menjadi buah yang asam, yang tidak disenangi oleh Tuhan. Jadilah menghasilkan buah yang manis yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kita menjadi berkat. Mari kita terus merekat kepada Tuhan untuk menghasilkan buah yang baik. Kita terpanggil mewujudkan kerajaan Tuhan di dunia ini, menjadi berkat dan membawa dampak yang baik. Dan mari kita periksa diri kita. Jangan-jangan kita menghasilkan buah yang asam. Mungkin hidup kita terlihat berbuah dengan kita sibuk melayani, sibuk bergereja, dan sibuk dalam aktivitas rohani lainnya. Namun kita lalai memperhatikan keadaan hati kita, di mana masih ada iri hati, kekecewaan, kemarahan, kebencian, dan berbagai sikap yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ini tentu mempengaruhi rasa dari buah kehidupan kita. Dan pada akhirnya, orang mengecak buah yang asam dari hidup kita. Periksa diri kita, adakah keselarasan antara hati, pikiran, perkataan dan perbuatan kita sesuai dengan kebenarannya? Bila tidak demikian, maka Tuhan akan memurnikan kita sampai didapatinya kita benar-benar menghasilkan buah yang baik. Dan mulailah hasilkan dan tunjukkan buahmu yang manis di tengah-tengah keluarga, kepada suami atau istri dan anak-anakmu dalam kehidupanmu sehari-hari. Apakah sikap, perbuatan, dan perkataanmu sudah menjadi berkat buat mereka? Periksa diri kita setiap waktu. Jangan-jangan asam sikap kita, jangan-jangan asam perbuatan kita, jangan-jangan asam perkataan kita, sehingga hidup kita tidak menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Dan saat kita membiasakan diri kita menghasilkan buah yang baik di tengah-tengah keluarga, selanjutnya kita akan belajar menghasilkan buah yang baik melalui sikap, perbuatan, dan perkataan kita di lingkungan yang lebih luas, di kantor atau di lingkungan kerja, di tengah-tengah masyarakat, dan di persekutuan di gereja. Kita semua tentu menginginkan supaya kita diperlakukan dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, dalam firman Tuhan dikatakan,
Apa yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian. Mulailah dari diri kita pribadi lepas pribadi. Rubah cara hidup kita, rubah cara pikir kita, rubah cara bertindak kita, rubah cara kita berbicara. Bawa kebaikan kemanapun engkau berada, bawa kebenaran kemanapun engkau tinggal. Paksa dirimu untuk menghasilkan buah yang baik. Paksa dirimu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sebisa-bisanya, jangan menjadi hama perusak. Hindari hidup bersungut-sungut, buang kemarahan, kekecewaan, iri hati, kesombongan, kebencian, dan tetaplah rendah hati. Sebab dalam hidup dalam roh kerendahan hati akan menghasilkan buah-buah yang baik. Anggap dirimu bukan siapa-siapa, dan Tuhanmu saja milikmu, dan hidupmu hanya untuk menyenangkan Tuhan, Sang pemilik kebun anggur itu. Kita adalah kebunnya, kita adalah miliknya. Biarkan tangan Tuhan merawat, mengelola, menyiangi, membersihkan hidup kita untuk menghasilkan buah yang baik dan hidup kita menjadi berkat. Jangan pernah terpisah dari Tuhan, Sang pokok anggur sejati, sebab kita adalah ranting-rantingnya, sebab hanya di dalamnya kita menghasilkan buah yang baik. Dalam firman Tuhan dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.